Tes suara, bisa didengar ya suara saya? Mbak Age, Mas Hendra? Waduh, Ustaz. Baik, Bisa saat jelas. jelas. Halaman berapa ya? 215. 215. Baik, kita mulai. Lillahi ta'ala. Direkam Mbak Aga ya? Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita awali dengan berdoa dengan wasilah ngaji ilmu agama yang saat ini kita lakukan. Mudah-mudahan corona segera hilang, mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan, mudah-mudahan yang telah mendahului kita di masa-masa pandemi ini dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, amal ibadah, amal kebaikan mereka diterima oleh Allah. Kita senantiasa diberi taufik, diberi kekuatan lahir batin untuk selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan dengan barokah dan wasilah ngaji ilmu agama yang saat ini kita lakukan, mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري والشيخ مزدر حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى روح من فتح ونشر الإسلام في هذه الناحية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول مرافقة الرسول في الآخرة. الفاتحة. Para peserta kajian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada pada tanggal 2 Muharram, tahun baru 1443 Hijriah. Pertama, kami ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa di tahun baru ini marilah kita perbaharui niat kita. Kita tanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa kita hidup ini untuk ibadah.
kita hidup ini karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Seringkali kita lupa hal itu, seringkali kita lupa niat untuk melakukan ibadah dalam banyak sekali kesempatan. Oleh karena itu, dalam momen tahun baru ini, marilah kita perbaharui niat kita bahwa kita hidup untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa yang mengalami pergantian tahun, yang mengalami peredaran masa, yang mengalami perubahan, itu adalah kita, makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya pergantian waktu. Tidak berlaku baginya peredaran masa. Tidak berlaku baginya pertukaran waktu demi waktu, menit demi menit, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta perubahan, maka ia tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan, Allah taala ada tanpa akhir, sedangkan kita adalah makhluk yang memiliki permulaan, memiliki akhir, dan berlaku pada diri kita perubahan, dan kita dilalui serta melalui waktu demi waktu sampai nanti kita akan menyongsong akhir hayat kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Kita lanjutkan kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah. Kitab ini berisi wasiat-wasiat, berisi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau, Al-Imam Al-A'zam, imam besar, imam yang agung, seorang ulama besar, seorang salafi sejati, seorang ulama yang hidup di masa salaf, dan beliau adalah pendiri mazhab Hanafi, terkenal di seantero dunia, tidak hanya oleh orang-orang yang sangat mencintai dan mengagungkan beliau, beliau juga disegani oleh musuh-musuh beliau. Bahkan ada sebagian orang yang karena tidak bisa mencari kelemahan-kelemahan beliau, maka akhirnya mereka memfitnah beliau dengan berbagai fitnah. Tetapi banyak sekali para ulama yang menepis fitnah-fitnah tersebut dan membela beliau, karena memang beliau adalah seorang yang luar biasa, tidak hanya ulama besar, tetapi beliau juga adalah seorang wali besar yang Allah anugerahkan kepada beliau berbagai karomah. Kitab ini mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita semuanya di dalam mengajar dan berdakwah. Ini adalah buku, ini adalah kitab yang isinya adalah nasihat-nasihat beliau yang beliau sampaikan kepada salah seorang murid beliau yang bernama Yusuf ibnu Khalid As-Samti ketika ingin pamit pulang menuju kampung halamannya setelah sekian lama belajar kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ingin membekali santrinya ini ketika akan pulang kembali ke kampung halamannya dengan berbagai nasihat yang insya Allah akan bermanfaat bagi beliau, bagi santrinya itu, dan bagi kita semuanya, karena kita adalah para santri, untuk terjun berdakwah di daerah beliau, di daerah Yusuf ibnu Khalid As-Samti. Dan ini juga adalah nasihat yang berharga bagi kita semuanya ketika kita ingin terjun berdakwah di tempat masing-masing. Kita telah sampai pada halaman 215. Nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah di dalam sebenarnya tidak begitu banyak, ya, ringkas, singkat, padat, tetapi syarahnya yang luas. Syarahnya kadang-kadang satu baris nasihat Imam Abu Hanifah atau bahkan seperempat baris atau setengah baris itu nasihat syarahnya, penjelasannya yang dikarang atau ditulis oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Jamil Halim Al-Husaini. Ini bisa mencapai beberapa lembar, ya. Dan beliau, Syekh Jamil Halim, tidak hanya mensyarah apa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, tetapi beliau kadang-kadang juga meluas tulisan beliau, syarah beliau, sampai menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Karena pensyarah kitab ini melihat bahwa ada beberapa fawaid, ada beberapa faidah yang ingin beliau sampaikan, terutama terkait dengan
Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Meskipun kitab ini sebenarnya tidak membahas tentang aqidah, tentang tauhid, tentang keimanan, tetapi dalam beberapa bagian dari kitab syarah ini, Syekh Jamil Halim selaku pensyarah atau syarih dari nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah seringkali menyebutkan dan menuturkan bagi para pembacanya beberapa fawaid yang berkaitan dengan beberapa faidah, beberapa keterangan penting yang terkait dengan akidah. Kita telah sampai pada halaman 215. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa badir ila iqamatil huquqi. Wa badir ila iqamatil huquqi. Dan bersegeralah di dalam menegakkan hak-hak, di dalam memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki hak-hak tersebut. Asyarah wasiyatun jadilatun, ini adalah sebuah wasiat, sebuah nasihat yang agung. Min imamin jalilin, dari imam yang agung. Fahwaha, substansinya, intinya, muatan intinya adalah al-qiyamu bil qisti, berlaku adil. Wa da'watu ilal adli, dan mengajak untuk berbuat adil. Fal adlu min haitsul mafhumu, adil itu pengertiannya adalah huwa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak, haknya. Memberikan hak kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Itu adil. Wa huwa khuluqun karimun. Adil, bersikap adil, bersifat adil, ini adalah sebuah akhlak yang mulia. Yakni, ya, keadilan itu atau bersikap adil itu sekali lagi dijelaskan oleh beliau, iltizamal haqqi, menetapi kebenaran, wal insafa fi kulli amr, dan berbuat adil di dalam setiap perkara. Insaf ya, adil, tidak berat sebelah, adil yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Wal bu'da 'anil zulmi, dan jauh dari kezaliman. Wal baghi, al-baghi itu artinya juga kezaliman. Wal 'udwani, dan permusuhan. Waqad warada, telah benar-benar datang atau disebutkan atau diriwayatkan anis sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manis sabiquna ila dhillillah, tahukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang terlebih dahulu mendapatkan naungan arsy Allah, naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat? Qalu, para sahabat bertanya, para sahabat menjawab, berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahukan kepada mereka, alladzina idza u'tul haqqa qabiluhu, yaitu orang-orang yang apabila diberi kebenaran mereka menerimanya. Wa idza su'iluhu badzaluhu, dan ketika dimintai kebenaran, badzaluhu, maka mereka mengerahkannya. Wa hukmuhum linnasi ka hukmihim li anfusihim wa ahlihim, dan hukum mereka terhadap orang lain itu seperti hukum mereka terhadap diri mereka dan keluarga mereka. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Jamil di dalam bagian-bagian selanjutnya. Tetapi sebelum beliau menjelaskan tentang apa yang
dimaksud dengan nasihat Imam Abu Hanifah wa badir fi iqamatil huquq, menjelaskan kepada kita mengenai sebuah faidah di dalam ilmu akidah yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Di halaman 216, agak panjang ini, faidah, tidak ada kaitan langsung dengan nasihat Imam Abu Hanifah, tetapi ini penting untuk disampaikan kepada kita semua. Tanbihun muhim, peringatan penting. Al-hadith sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya, dalam naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yufassiruhu hadithun akhar, jadi yang dimaksud dengan naungan Allah itu ditafsirkan oleh hadis lain yang berbunyi fi dhilli arsyihi, dalam naungan arsy-Nya. Dalam naungan arsy-Nya. Wa haitsu la yakunu fi mawaqifil qiyamati, ketika tidak ada pada tahapan-tahapan peristiwa hari kiamat, dhillun, naungan, bayangan, libinain, ya, baik itu berupa bangunan, au jabalin, atau berupa gunung, au jidarin, atau berupa tembok, au syajaratin, atau pepohonan, wala yakunu ma'tadahun nasu fid dunya, dan tidak ada sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia di dunia, minat tafayyu'i fil dhilali, yang berupa berteduh dalam naungan, ya, berteduh dalam bayangan-bayangan pohon atau naungan-naungan pohon. Fi dzalikal mauqifi, pada peristiwa di hari kiamat, fala yujadu illa dhillul arsy, tidak ada kecuali naungan arsy, tidak ada kecuali bayangan arsy. Faman kana fihi, maka barang siapa yang berada di dalam naungan arsy, amina min azabi harris syams, maka dia terbebas dari siksa panasnya sinar matahari. Jadi dhilluhu di dalam beberapa hadis itu ditafsirkan oleh hadis lain yang berbunyi dhillu arsyihi. Jadi yang dimaksud dengan naungan Allah itu ditafsirkan di dalam beberapa hadis yang lain, di dalam jalur periwayatan yang lain, yang berbunyi dhillu arsyihi, naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu bukan benda sehingga dia memiliki bayangan. Allah bukan sesuatu yang memiliki bentuk, memiliki ukuran, sehingga ia memiliki bayangan, tidak seperti makhluk. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Jamil Halim. Wa idhafatu dhilli ilallahi, penyandaran dhil, naungan atau bayangan kepada Allah, ilallahi, kepada Allah, huwa idhafatu milkin, adalah penyandaran dalam arti kepemilikan. Au tashrifin, atau penyandaran dalam arti kemuliaan. Lil arsy, bagi arsy. Ya, dhillullah itu artinya adalah naungan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Naungan arsy yang merupakan milik Allah, atau naungan arsy yang merupakan benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama fi qoulihi ta'ala naqatullah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, naqatullah, unta Allah, ma'a anna kulla an-nuqi milkun lillah, padahal sejatinya semua unta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, lakin, akan tetapi, lima laha minasya'nil 'azim, karena unta yang merupakan mu'jizat Nabi Saleh itu memiliki perkara yang agung, wa annaha kanat mu'jizatan li nabiyhi shalihin, dan karena ia merupakan mu'jizat bagi Nabi Saleh, khassahallahu bidzikri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya secara khusus di dalam Al-Qur'an. Jadi naqatullah, ketika Allah menyebut onta yang merupakan onta yang
diminta oleh kaum Nabi Soleh kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan onta dan anaknya dari sebongkah batu yang tidak ada lubangnya sama sekali. Lalu keluarlah onta sesuai dengan apa yang diminta oleh kaum Nabi Soleh dari sebongkah batu yang besar beserta anaknya keluar dari sebongkah batu yang tidak ada lubang sama sekali di situ. Nah, ini kemudian disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai naqatullah. Ya, naqatullah. Penyandaran naqah kepada lafzul jalalah Allah, idhafah. Idhafah, penyandaran. Kata onta kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyandaran yang merupakan penyandaran dalam arti kepemilikan dan penyandaran dalam kemuliaan. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala li Ibrahim wa Ismail. Begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail, an tahhira baitiya. Hendaklah kalian berdua, wahai Ibrahim dan Ismail, membersihkan dan menyucikan rumahku. Rumahku. Ya, artinya adalah al-baitul musyarrafu indi. Al-baita al-musyarrafa indi. Rumah yang mulia menurutku. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan rumah yang dimuliakan oleh Allah itu adalah al-Ka'batul musyarrafatu, Ka'bah yang dimuliakan, al-musyarrafah yang dimuliakan, allati buniyat, yang dibangun li'ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah, wa tauhidihi, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa ma'nahu anna Allah yaskunul Ka'bata. Makna dari perkataan rumahku, ya, rumah Allah, itu bukan berarti Allah yaskunul Ka'bata, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Wala anna Allah yahullu fiha, dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala yahullu fiha, ya, artinya sama, bertempat tinggal, menetap di dalamnya, di dalam Ka'bah. Fa huwa mawjudun azzalan wa abadan bila makan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, azalan wa abadan, pada azal dan selamanya. Fahadhihi idhafatu tashrifin wa idhafatu milkin. Itu ada salah cetak itu ya. Di situ tertulis apa? Mulkin. Yang benar milkin. Fahadhihi idhafatu tashrifin wa idhafatu milkin. Maka ini adalah penyandaran dalam arti pemuliaan terhadap Ka'bah, wa idhafatu milkin, dan penyandaran yang memiliki makna kepemilikan. Jadi ketika kita mengatakan rumah Allah atau Baitullah, itu tidak salah. Tetapi harus didudukkan maknanya sesuai dengan yang semestinya dipahami oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama atau tidak ada satupun umat Islam yang belajar secara talaqi kepada para ulama dari masa ke masa yang memahami bahwa Ka'bah disebut rumah Allah, artinya bahwa Allah bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Tidak. Tetapi para ulama menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud rumah Allah, sebutan bagi Ka'bah, itu adalah idhafatu milkin wa tashrif. Yaitu apa? Bahwa Ka'bah adalah rumah milik Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, atau idhafatu tashrif, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ada tanpa tempat. Wa ammallahu fala yatasharrafu bi ahadin min khalqihi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadi mulia dengan salah satu dari makhluknya. Walaysat idhafatan juz'iyatan. Jadi idhafah, penyandaran. Bait kepada Allah, naqah kepada Allah, ya, dhil kepada Allah, seperti yang kita sebutkan di dalam hadis di bagian awal tadi. Itu bukanlah idhafatan juz'iyatan, bukanlah penyandaran dalam arti bagian, ya, bukanlah penyandaran dalam arti juz', bagian. Ya, ketika kita mengatakan rumah Allah misalkan, bukan berarti rumah Ka'bah itu adalah bagian dari zat Allah, bukan seperti itu maknanya. Naqatullah, unta itu bukan idhafah juz'iyah,
Ya, penyandaran onta kepada Allah itu bukan berarti onta itu bagian dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Kenapa? Li'annallaha munazzahun 'anil jismiyati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari jismiyah, dari benda yang memiliki bagian-bagian. Allah bukanlah benda yang memiliki bagian-bagian. Wa 'anit tajazzu'i wal juz'iyyati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari tajazzu'. Ya, tajazzu itu artinya terbagi menjadi beberapa bagian, wal juz'iyyati, dan bagian. Ya, Allah maha suci dari kebendaan, Allah maha suci dari ketersusunan, Allah maha suci dari juz, ya, Allah maha suci dari bagian-bagian. Allah tidak sama dengan kita yang memiliki tangan, ya, badan kita satu, tetapi memiliki bagian, tersusun dari bagian-bagian. Di sana ada tangan, ada kepala, ada mata, ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, dan seterusnya. Allah tidak seperti itu. Allah maha suci dari itu semua. Amma bin nisbati lana, adapun kalau itu terkait dengan kita, fayaqul wahidu minna, salah seorang di antara kita mengatakan, hadhihi yadi, ini adalah tanganku. Apa yang dimaksud dengan tanganku? Penyandaran tangan kepada makhluk itu artinya apa? Penyandaran tangan kepada manusia itu artinya apa? Artinya aihiya juz'un minni, artinya bahwa tangan itu adalah bagian dariku. Itu yang terkait dengan makhluk. Kalau kita mengatakan ini tanganku, maka itu artinya adalah apa? Ini adalah bagian dari tubuhku yang berupa tangan. Wa hadza kitabi, ini adalah kitabku. Ai milki, ini adalah kitab milikku. Fallahu adhafa ba'dal asya'i ila nafsihi idhafata tashrifin li hadhihi al-asya'i. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, mengidhafahkan beberapa hal kepada zatnya, idhafata tashrifin, dalam arti apa? Penyandaran itu dalam arti pemuliaan. Allah memuliakan. Allah memuliakan dari segi atau dalam arti Allah memuliakan benda-benda atau sesuatu yang disandarkan kepadanya, kepada zatnya. Ya, idhafata tashrifin dalam arti penyandaran pemuliaan lihadhil asya'i, terhadap hal-hal ini. Au idhafatan milkiyata, atau penyandaran dalam arti kepemilikan. Walaysat lil juz'iyyati, bukan penyandaran dalam arti bagian. Awil hululi, atau bertempat, menetap, ya, fi hadhil amakin, di dalam tempat-tempat ini. Kal Ka'bati, seperti Ka'bah, li'annahu subhanahu qal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allahu ta'ala laisa jisman, Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda, liyakuna lahu dhil, ya, liyakuna lahu dhil, Allah bukanlah benda sehingga Allah memiliki bayangan. Yang memiliki bayangan adalah kita, yang berbentuk, yang berukuran, yang merupakan benda yang tersusun dari bagian-bagian. Yang memiliki bayangan itu makhluk. Sedangkan Allah fahuwa munazzahun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha suci 'anil jismiyati, dari kebendaan, ya, dia maha suci dari benda. Dia tidak seperti benda yang tersusun dari bagian-bagian. Wal hajmiyati, ukuran, bentuk. Allah maha suci dari bentuk, Allah maha suci dari ukuran. Wa an sifatiha, Allah maha suci dari sifat-sifat benda. Wa munazzahun an yakuna dhillan, Allah maha suci dari menjadi bayangan atau naungan, ya. Wa munazzahun an yakuna khayalan, Allah juga maha suci dari menjadi gambar atau apa namanya, khayal. Khayal itu bisa berarti gambar, bisa berarti bayangan yang ada di cermin, yaitu khayal. Ketika kita bercermin, kemudian cermin memberikan gambar atas diri kita, itu namanya, itu di dalam bahasa Arab disebut juga khayal. Li'annahu subhanahu qal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tadribu lillahil amsal,
maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah serupa-serupa. Wa amma ma qalahu ba'du mujassimati wa musyabbihatil asril wahhabiyyati, adapun apa yang dinyatakan oleh sebagian mujassimah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, wa musyabbihatil asri, dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, musyabbiha, kaum musyabbiha, yang saat ini, pada era ini direpresentasikan oleh mereka, orang-orang Wahabiyah, ay dhillun haqiqiyyun. Ya, sebagian orang Wahabi mengatakan bahwa yang dimaksud dhill di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, itu adalah bayangan yang hakiki. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebut dhilluhu, tetapi kemudian ditambah-tambahi oleh sebagian orang Wahabi bahwa dhil yang dimaksud adalah dhil hakiki. Fahadha kufrun surahun, maka ini adalah kekufuran yang sangat nyata, kekufuran yang sangat eksplisit. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anna yushbihul khaliqu makhluqah. Bagaimana mungkin sang pencipta menyerupai makhluk yang diciptakannya. Wa qala Syafi'iyyu, Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir, orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian, maka ia hukumnya adalah kafir. Wa qala Ahmad bin Salamah Abu Ja'farin At-Tahawi Al-Warraq Al-Misri, salah seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 321, lahir pada tahun 227 Hijriah. Wa man wasafallaha, dan barang siapa yang menyifati Allah bima'nan min ma'anil bashari, dengan salah satu sifat makhluk, sifat manusia, faqad kafara, maka ia telah kafir. Wa qad ajma'atil ummatu, umat Islam secara keseluruhan telah sepakat ala kufril musyabbihati, atas kekufuran orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, wal mujassimati, dan atas kekufuran orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang terdiri dari bagian-bagian atau yang tersusun dari bagian-bagian. Faqad qala al-faqihul Hanafiyyu, seorang ahli fiqih mazhab Hanafi yang bernama Muhammad bin Muhammad Alauddin Al-Bukhari, fi kitabihi, beliau mengatakan di dalam kitab karangannya Muljimatul Mujassimati, beliau mengatakan apa? Fal mujassimu kafir ijma'an, orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian adalah kafir ijma'an, berdasarkan kesepakatan para ulama. Titimmatun, ya ini kembali ke nasihat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang berbunyi apa? Wabadir fi iqamatil huquqi, dan bersegeralah untuk menegakkan hak. Ya, Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada kita untuk memberikan hak kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Tetapi pensyarah kitab ini menyebutkan faidah yang secara langsung sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang dinasihatkan dan diwasiatkan oleh Imam Abu Hanifah. Tapi karena pensyarah kitab ini memandang bahwa faidah di dalam ilmu akidah yang tadi sudah kita baca, ini penting bagi para pembaca, penting bagi siapapun yang mengkaji kitab ini, maka beliau agak detail tadi menjelaskan mengenai satu faidah di dalam ilmu akidah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, ia bukanlah benda, ia tidak disifati dengan sifat benda. Yang dimaksud zillullah itu adalah bayangan arsy Allah Subhanahu wa taala, dan penyandaran kata zill kepada Allah itu bukanlah penyandaran dalam arti bagian, bukan dalam arti bahwa Allah berada di arsy, tetapi penyandaran kata zill kepada Allah itu semata-mata memiliki makna penyandaran dalam arti kepemilikan dan penyandaran dalam arti pemuliaan Allah kepada arsy. Begitu juga ketika Allah menyandarkan onta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dalam arti idhafatu milkin wa tasyrif. Begitu juga ketika Ka'bah disebut rumah Allah, Baitullah, disandarkan kata bait kepada Allah, itu bukan dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di dalam Ka'bah, tetapi
penyandaran itu adalah dalam arti kepemilikan dan dalam arti pemuliaan Allah kepada Ka'bah. Jadi rumah Allah, sebutan untuk Ka'bah itu artinya adalah rumah milik Allah atau rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rumah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke nasihat Imam Abu Hanifah, ditimmah. Fi hadzal hadithi, di dalam hadis yang tadi kita baca, bahwa orang-orang yang terlebih dahulu berada di bawah naungan Arasy adalah mereka yang jika disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka menerimanya. Jika mereka diminta melakukan kebenaran, maka mereka akan mengerahkan upaya untuk melakukan itu. Dan hukum mereka kepada orang lain itu sama dengan hukum mereka kepada diri mereka dan keluarga mereka. Perlakuan mereka kepada orang lain itu sama dengan perlakuan mereka terhadap diri mereka dan terhadap keluarga mereka. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Inilah yang disebut dengan apa? Wabadir ila iqamatil huquq. Bersegeralah engkau, kata Imam Abu Hanifah kepada muridnya, kepada santrinya, dan juga kepada kita semuanya, bersegeralah untuk menegakkan hak, ya. Bersegeralah untuk menegakkan hak. Berilah hak itu kepada orang, ya, yang memang berhak untuk memilikinya. Katakan jika orang itu benar, katakan benar. Jika orang itu salah, katakan salah. Perlakukan orang lain sesuai dengan perlakuanmu kepada diri kamu sendiri. Kalau kamu salah, kamu harus mengakui salah. Kalau orang lain benar, maka kamu harus jujur mengatakan bahwa orang itu benar. Fi hadzal hadithi alladhi warada fi bidayati syarhi hadhihi alwasiyyati, di dalam hadis yang disebutkan di dalam permulaan syarah nasihat ini, mau'izatun, terdapat sebuah nasihat, wa dhiyaun, dan sebuah cahaya petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yakhshawna rabbahum, yaitu orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Tuhan mereka, bil ghaib, meskipun mereka tidak melihatnya, ya, di dunia. Wahum minas sa'ati musyfiqun, ya, begitu juga orang-orang yang, ya, ini menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, ya. Orang bertakwa adalah alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini adalah iqtibas mengambil dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ya, ini ayat Al-Qur'an. Wa hum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut, ya, orang-orang yang takut terhadap peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Jadi nasihat yang terkandung di dalam hadis itu adalah cahaya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Fahuwa wa'adun minallahi liman radiya bil haqqi. Hadis yang di dalamnya ada nasihat yang luar biasa itu tadi, yang kita baca di awal syarah tadi, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang liman radiya bil haqqi, bagi orang yang ridha terhadap kebenaran. Akhdhan amilan bihi, yaitu orang yang mengamalkan kebenaran, ridha dengan kebenaran, mengamalkan kebenaran, mutabbiqan dzalika ala nafsihi wa ghairihi, mempraktekkan kebenaran itu untuk diri mereka, untuk dirinya, dan juga untuk orang lain, qaulan wa fi'lan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wa hakama lin-nasi, dan menghukumi manusia bimithli ma yahkumu huwa li nafsihi, persis seperti ia menghukumi dirinya sendiri, au bimithli ma yuhibbu an yahkuma huwa lahu bihi, atau ia menghukumi manusia, ia memperlakukan manusia sebagaimana ia suka, ya, suka atau cinta untuk diperlakukan bihi, dengan kebenaran itu. Artinya perlakuan dia kepada manusia itu sama dengan perlakuan dia terhadap dirinya sendiri.
Fala yata'azzamu fi nafsihi, maka dia tidak merasa sebagai orang yang agung, ya, merendahkan semua orang selain dia. Wa yara anna lahu manzilatan ala ghairihi, dia juga tidak melihat dirinya memiliki keutamaan dan derajat tinggi dibanding yang lain. Fayarfudul haqqa, sehingga dengan demikian ia menolak kebenaran itu. Wa yadhlimun nasa, dan dia berbuat zalim kepada manusia, kepada orang lain. Fayakunu mutakabbiran, maka dia menjadi orang yang sombong. Wala yu'adil haqqa, dan dia tidak memusuhi kebenaran idza sadara ala ghairi yadayhi, jika kebenaran itu muncul dari orang lain. Dia tidak menolak kebenaran, dia tidak memusuhi kebenaran yang dilakukan oleh orang lain. Kebenaran muncul dari siapapun, kebenaran dilakukan oleh siapapun, jika orang itu mengamalkan nasihat ini dan juga mengamalkan hadis yang kita baca di awal tadi, maka pasti akan dia dukung. Dia tidak akan memusuhi kebenaran itu, walaupun kebenaran itu muncul dari selain dirinya. Wala yamtani'u min ada'il haqqi, dan dia tidak mencegah dirinya dari berbuat kebenaran, bukhlan, au zulman, baik karena kebakhilan, ya, bakhil, au zulman, atau karena dia berbuat zalim, au utuwan, atau karena dia utuwan itu ya, melampaui batas di dalam berbuat zalim, au nufuron, atau dia menjauh dari kebenaran. Fa yastahiqqu 'uqubatallahi wa wa'idahu fil 'ajili wal ajil. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya, maka dia tidak akan menjauhi kebenaran dengan sebab dan alasan apapun, ya, baik karena kesombongan atau karena dia ada kepentingan pribadi sehingga dia menjauhi sebuah kebenaran. Fa yastahiqqu 'uqubatallahi wa wa'idahu, dengan itu dia berhak mendapatkan siksa dan ancaman Allah Subhanahu wa taala fil ajili wal ajil, baik di dunia maupun di akhirat. Fattaqiyyu, maka disimpulkan orang yang bertakwa itu adalah yaqbalul haqqa, menerima kebenaran, qaulan wa fi'lan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sawa'un sadara lahu, baik kebenaran itu menguntungkan dirinya, au alaihi, atau tidak menguntungkan dirinya. Min ba'idin au qaribin, baik kebenaran itu dilakukan oleh orang yang tidak ada kaitan kekerabatan dengannya, ya, orang jauh, au qaribin, atau dilakukan oleh kerabatnya. Wa yu'ti kulli dzi haqqin haqqahu, dan dia memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, setiap orang yang berhak mendapatkan hak itu. Kainan mangkana, siapapun dia. Nah, kita tahu kebenaran itu dengan cara belajar ilmu agama. Kita tidak akan tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, kecuali dengan belajar ilmu agama. Tahapan paling awal untuk menjadi orang yang bertakwa, jalan paling awal yang harus kita tempuh untuk meraih derajat takwa, sehingga kita bisa memilah mana itu kebenaran, mana itu kesalahan, mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, ya, yang harus kita tempuh kecuali dengan belajar ilmu agama. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Kita selesaikan sampai paragraf ini, ya, sampai akhir paragraf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, syuhada'a bil qisti, ketika kalian menjadi saksi bil qisti, haruslah dengan sikap yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencian kalian kepada sekelompok orang itu menjadikan kalian tidak dapat berbuat adil. I'dilu,
berbuat adillah kalian huwa aqrabu littaqwa, karena sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Aila yahmilannakum, yakni aila yahmilannakum bughdukum, janganlah kebencian kalian, wa adawatukum, dan permusuhan kalian, liqaumin, terhadap sekelompok kaum, membawa kalian ala tarkil adli, untuk meninggalkan sikap adil, wattirahil haqqi, dan mencampakkan kebenaran. Ittirah itu artinya sama dengan torah, ya, torah atau ilqa, ya, mencampakkan, membuang kebenaran. Jadi walaupun kita menyimpan permusuhan di dalam hati kita terhadap sekelompok kaum, maka janganlah itu menjadikan kita tidak bersikap adil kepada mereka. Katakan bahwa mereka benar jika mereka benar. Katakan bahwa orang yang kamu cintai itu salah jika memang dia salah. Siapapun dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau menyatakan, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Nah, ini menjadi teladan bagi kita semua. Jangan sampai ketika kerabat kita berbuat dosa, kita tidak mau mengingatkannya. Tetapi ketika orang lain, sebaliknya ketika orang lain berbuat benar, bukan kerabat kita, maka kita tidak mau mengakui kebenarannya. Ya, kenapa bukan saya yang melakukan itu? Kenapa bukan saudara saya yang melakukan itu? Nanti kalau saya yang melakukan itu, saudara saya yang melakukan itu, maka saya yang dapat nama. Kenapa orang lain yang dapat nama? Karena melakukan satu kebenaran. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita campakkan, ya, dari hati kita, sikap-sikap yang harus kita hindarkan dari diri kita. Ya, Mas Hendra izin. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan atau ada hal-hal yang kami sampaikan kurang jelas, bisa ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada, kita akhiri. Barakallahu fikum. Ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari mana? Salamuddin dari Aceh, Pak. Dari Aceh, Ustaz. Iya, silakan.